Silakan Ibu. Ibu yang ya dari siapa? Kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada narasumber kita yang pertama. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ita Ibrahim. Ibu Ita, ya. Silakan. Iya. Ada sedikit kata-kata Ibu tadi yang menggelitik hati saya, yang menggugah rasa ingin tahu saya tentang setiap Ibu melahirkan, ada satu anugerah yang Allah titipkan kepada Ibu untuk merubah pola pendidikan Ibu. Berarti ada satu cara pendidikan Ibu yang diperbaharui sehingga Ibu bisa melahirkan 10 orang hafizah di keluarga Ibu. Yang ingin saya tanyakan, kapan keputusan Ibu untuk menjadikan anak-anak Ibu itu sebagai seorang hafizah itu menjadi suatu keputusan yang bulat? Artinya saya juga menginginkan keluarga saya dan anak-anak saya menjadi anak-anak yang Qur'ani dan hafizah. Namun saya kadang dilematis dengan apa yang ada di depan mata saya. Namun saya akan selalu berusaha untuk menjadikan anak-anak saya yang Qur'ani. Suatu ketika saya berdialog dan berdiskusi kepada salah seorang dosen yang ada di Universitas di Jakarta. Dia mengatakan kalau hafalan Quran itu adalah metode terendah. Menghafal Al-Quran itu metode terendah untuk menjadikan seorang anak itu menjadi anak yang cerdas. Jadi bagi dia teknologi yang utama. Itulah yang membuat saya sempat marah dengan dosen itu dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah yang pertama, menghafal itu yang pertama, karena ketika Rasulullah SAW diberikan Al-Quran kepada Allah itu dengan menghafal. Jadi itu yang saya menjadi pegangan saya. Karenanya saya memindahkan anak saya yang sekolahnya di sekolah unggulan, saya pindahkan ke sekolah yang plus tahfidz dengan harapan saya memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran. Saya ingin tahu bagaimana trik Ibu sehingga 10 anak Ibu semua menjadi seorang hafiz dan hafizah Al-Quran gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ita. Yang berikutnya silahkan. Ini ada di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliani dari Ciledug. Yang ingin saya tanyakan, jika untuk membentuk anak yang bergenerasi istimewa atau bergenerasi Qur'ani itu harus ada keterkaitan keluarga, kemudian lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kalau salah satunya itu tidak mendukung dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya. Dengan siapa, Dek? Maaf. Nama saya Dwi dari SMA 11. SMA 11 Jakarta? Bukan, Kabupaten Tangerang. Oh, dari Tangerang ya. Mau bertanya, bagaimana melawan kebosanan dan kemalasan dengan kegiatan variatif dan dinamis? Yang kedua, bagaimana membangun keluarga Qur'ani mulai dari sekolah yang tadi Ibu bilang ya, dengan cara membangun kerjasama yang efektif dengan sistem quality control. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih bonus satu lagi tadi karena ada dari pihak bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan Bapak yang di belakang, maaf Pak, yang bertopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
Nama saya Amir dari Tanjung Priok. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana untuk menjadi uswatun hasanah bagi seorang orang tua atau ayah atau ibunya gitu, untuk memberikan contoh yang terbaik gitu. Bagaimana untuk memulainya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rojali, salah satu pegawai swasta di Jakarta Barat. Saya ingin bertanya kepada Ibu Heriningsih, selain berhasil melahirkan anak-anak yang hafiz Al-Quran sesuai dengan keterangan Ibu, adakah doa-doa atau kiat tertentu yang mungkin kami semua dapat disampaikan hingga kami dapat terapkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 5 penanya ya, subhanallah banyak sekali. Mudah-mudahan cukup waktunya ini Ibu-Ibu ya. Ya, ini untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ita ya, kepada Ibu Iriani. Bagaimana Bu nih triknya untuk supaya tidak dengan kondisi apa tadi, ada pihak-pihak yang mengatakan seperti itu gitu ya, tapi kemudian kita memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk bisa agar anak kita menjadi seorang hafizo, triknya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin menjelaskan dulu tadi penjelasan saya di awal tentang mengalami sebuah pencerahan setiap kali habis melahirkan. Memang seharusnya kita seluruhnya, saya ingatkan kita semua bahwa hamil, melahirkan itu adalah semua karunia dari Allah dan Allah yang menghendaki. Jadi setiap kita semestinya bersyukur. Buat saya pribadi, ketika setiap melahirkan yang saya maksud, karena amanah ini banyak begitu ya, tidak seperti biasanya orang-orang pada umumnya hanya 2 dan 3. Saya hanya berpikiran bahwa waktu itu ini amanah dari Allah, berarti Allah tidak pernah membiarkan saya untuk sendiri menjaga anak-anak. Saya bersama suami tentu, tapi yang saya maksud pasti Allah akan menjaga mereka. Jadi yang diambil kesimpulannya, kita sendiri harus yakin dengan kemahabesaran Allah, dan tangan-tangan Allah yang saya maksud adalah bantuan Allah pasti akan diberikan kepada kita kalau kita yakin. Kalau kita ragu ya insya Allah pertolongan itu tidak akan datang. Itu yang saya maksud ya. Jadi itu kemudian yang saya maksud perbarui dengan bertambahnya menjadi 2, 3. Di sebenarnya Bu Sita juga anaknya 7, ini banyak juga nih, KB juga. Keluarga besar ya? Keluarga besar juga sebenarnya, sudah bercucu 3 bahkan. Jadi setiap kali dapat amanah, oh ini pasti Allah berkehendak atas amanah ini, dan Allah tidak pernah menyanyiakan. Jadi keyakinan kita juga yang harus selalu mendominasi atas semua pikiran-pikiran kita, hati kita, dan perilaku kita. Tentu ini harus kita serahkan kepada Allah SWT. Di samping ikhtiar manusiawi itu pasti ya, sebab mengandalkan pada semata ikhtiar manusiawi juga, dan auzubillahi min dzalik, nanti kita termasuk orang yang sombong. Itu satu. Kemudian yang kedua, terus terang saya tadi di awal acara, kenapa saya menyebutkan suami? Karena demi Allah tidak pernah begitu. Saya secara pribadi bisa, apalagi anak lebih dari 2 seperti ini sendirian, mesti ada bapak dan ibu yang bersama ya, bahu membahu, tolong menolong untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Tentu yang membesarkan Allah, tapi bagaimana kita melihara dan merawat mereka dalam segala suka dan dukanya. Jadi saya tidak bisa sendiri, saya bersama suami, dan ini harus klop. Jadi pelajaran yang kemudian hari saya dapati Ibu adalah pentingnya bapak dan ibu itu satu visi. Iya, sekaligus menjawab ya. Iya, menjawab pertanyaan. Penting bapak dan ibu satu visi, jangan sampai bapaknya A, istrinya Z, kejauhan apalagi Z. Bahkan kalau bapaknya A, isinya A, aksen saja sudah mulai jauh. Bapaknya A, istri juga A. Saya sering menggunakan istilah bapak atau ayah membangun kerangka besar, GBHK-nya, garis-garis besar haluan keluarga, sementara istri adalah UPT-nya, unit pelaksana teknis, yang mengisi laci-laci, yang menghiasi kamar,
dan merawat rumah dan seterusnya. Saya kira ini penerjemahan dari sebuah hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa mar'atun ra'iyatun fi baiti zaujiha. Nah, gitu kan. Jadi istri atau ibu itu bertanggung jawab terhadap rumah tangga di dalam rumah tangga suaminya. Satu hal penting yang saya mau garis tarik agak sedikit itu induksi ya, agak besar, agak sedikit ya besar ini, bahwa sesungguhnya Al-Quran kalau kita melihat secara komprehensif, coba ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan dari depan sampai belakang dalam Al-Quran itu, ketika Allah menjelaskan tentang keberhasilan keluarga-keluarga yang sukses, menceritakan itu Allah gambarkan hampir seluruhnya adalah kisah kaum bapak. Sedikit sekali bahkan mungkin tidak Allah ceritakan tentang peran ibu di dalamnya, meskipun pasti ada peran ibu karena memang anak dengan ibu itu melekat. Belakangan saya baru belajar dari sisi psikologi Islamnya betapa penting peran bapak di dalam rumah, di dalam keluarga. Kita lihat misalnya mulai dari depan ya, Al-Baqarah itu sudah diceritakan bagaimana kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa di dalamnya. Bahkan setelah Al-Baqarah ada sebuah surat yang Allah abadikan, dinisbahkan kepada seorang bapak, seorang laki-laki, itu Imran, Ali Imran. Beliau bukan seorang nabi, orang soleh, tapi yang disejajarkan dengan para nabi dan diabadikan oleh Allah namanya sebagai nama surah di dalam Al-Quran, Ali Imran. Coba hadirin sekalian pelajari itu keluarga Imran, bagaimana ketokohan seorang Imran sehingga mampu membangun di dalam sebuah keluarga itu anak-anak yang soleh. Lahir para nabi, lahir di situ Maryam al-Batul, dan lahir dari rahimnya seorang Nabi Isa alaihissalam. Ali Imran, ke belakang lagi Nabi Yakub, bahkan Allah abadikan dialog seorang ayah dengan anak ya dalam surat Al-Baqarah ayat 232 ya. Itu diceritakan bagaimana dialog seorang nabi dengan anaknya, qala ma ta'buduna min ba'di ya. Ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, siapa yang kalian sembah setelah aku mati? Semuanya anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaka. Jadi ini sebuah dialog. Saya melihat pelajaran kemudian bukan semata-mata dialog bapak dengan anak, tapi betapa pentingnya seorang ayah memiliki visi yang jelas dalam membangun keluarga dan membawa keluarganya kemana? Ke surga atau ke neraka. Dan dialog yang Allah abadikan di dalam Al-Quran itu dialog tentang akidah. Saya ingin menggarap apa yang disampaikan oleh Ustazah Ratu tadi. Bapak ya, jadi sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi, betapa pentingnya peran ayah dan bagaimana mulai dari sosok bapak yang harus punya akidah yang bersih, visi yang jelas akan dibawa kemana keluarga ini. Jadi penting juga buat kita semua yang hadir di sini mendidik anak laki-laki kita agar kelak mereka menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga yang akan dibawanya menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang mengabdi hanya kepada Allah dan meniadakan yang lain selain Allah. Itu ya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana trik? Nah, sekali lagi, jadi saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Pentingnya dari sejak dini kita punya cita-cita besar. Nah, punya cita-cita besar itu salah satunya itu adalah dari begitu banyaknya informasi yang ada di dalam kepala kita. Dengan kata lain, seorang ibu dan ayah harus banyak membaca, harus banyak belajar juga ya. Membaca dulu sebagai Membaca perintah dulu. dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi coba bukan membaca, tapi membaca dengan nama Allah. Yang saya maksud bapaknya banyak membaca, satu membaca Al-Quran, ibu banyak membaca Al-Quran. Yang kedua dia memang juga baca buku selain membaca yang baik-baik. Sehingga sesungguhnya kepribadian kita itu adalah, saya ingin menganjurkan di sini buat kita ibu ya. Kelak nanti, bahkan mungkin sekarang ini sedang terjadi, anak-anak akan lebih banyak dialog dengan ibu karena kedekatan emosional. Betapa pentingnya seorang ibu banyak membaca. Yang saya anjurkan pertama kali adalah setelah Al-Quran, banyak membaca kisah orang-orang soleh di masa lalu.
agar si ibu kaya dengan pengalaman orang-orang soleh dari masa lalu sehingga membentuk kepribadian si ibu sendiri. Dari ibu yang cerdas inilah nanti akan dibangun dialog-dialog yang cerdas dengan anak. Ketika anak tidak sempat mungkin berdialog dengan ayahnya, dia akan bertanya kepada ibu dan ibu akan banyak membangun dialog-dialog yang cerdas, ya. Jadi itu, Bu. Nah, alhamdulillah saya, karena tadi sudah dijelaskan, saya sudah bilang dari awal. Jadi anak-anak di rumah, mohon maaf ya saya cerita nih, Mbak Sita. Kita kalau di meja makan, saya sama bapak sama anak-anak kalau lagi kumpul, itu bisa 3 jam ngobrol, dari mulai cerita Bank Senturi sampai Imam Syafi'i. Di rumah alhamdulillah ada sekitar 4.500 buku. Ya, dari masa kecil anak-anak sudah terbiasa dengan buku. Jadi mengalihkan tadi tentang teknologi juga. Nah, bagaimana dengan sanggahan bahwa menghafal Al-Quran adalah perbuatan yang paling rendah? Kita jawab saja fa'inahum la ya'lamun gitu ya, karena dia tidak tahu. Nah, kita orang-orang semacam ini juga perlu banyak dialog. Kita buktikan saja bahwa anak ibu menghafal, anak ibu ternyata cerdas. Dan tesis saya kemarin, tesis S2 saya di UI, Psikologi Islam UI itu, saya membuktikan alhamdulillah dengan penelitiannya itu 10 anak yang saya ambil sampel hafalan Al-Quran mereka di atas rata-rata sekolah. Tapi ternyata alhamdulillah ya, saya lihat itu kecerdasan akademik mereka bagus, rata-rata nilainya 8 sampai 10. Yang ketiga ternyata kecerdasan sosialnya juga bagus. Ya, mereka memiliki kepemimpinan yang bagus, selalu diberi amanah. Jadi semakin tinggi tingkat kecerdasan atau yang disebut kecerdasan Quran mereka, ternyata juga mengangkut semua kecerdasan-kecerdasan yang lain. Ya, terutama yang paling penting adalah life skillnya, kecerdasan dalam leadership, kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harapkan ke depan sebenarnya Ustazah Ratu ya, anak-anak kita yang akan memimpin bangsa ini anak-anak yang harus berbasis pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran. Itu ya, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustazah, ini dari Bapak Rojali, mungkin bisa di-share doanya apa? Oh, doa kepada Allah. Doa apa Pak? Ini ada Bapak juga. Sebenarnya saya mau sampaikan ya, ini ada sebuah pengalaman maknawiyah juga dari suami ya, dari suami saya. Dulu saya ketika anak masih kecil-kecil, jadi alhamdulillah waktu itu Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Saya kepingin anak-anak saya semua sebelah-sebelahnya melek, baca, tulis, hitung dan Al-Quran di tangan saya sendiri. Saya tidak memberikannya kepada orang lain, kecuali hal-hal yang teknis. Kalau ikut TPA apa untuk akselerasi sosialisasi saja. Jadi saya sudah berbaiat kalau boleh dibilang begitu kepada Allah, berjanji saya sendiri bahwa anak-anak harus saya pegang sendiri, karena insya Allah kita semua ingin mendapatkan 2 kan, 1 waladun sholihu yad'ulahu, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Yang kedua al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita ngajarin sendiri anak, kemudian anak ngajarkan orang lain lagi, insya Allah kita dapat MLM, bukan multi level marketing, mulut lewat mulut, anak kita ngaji lagi, kita dapat pahalanya terus menerus mengalir insya Allah. Nah, karena saya bertekad seperti itu, lalu saya bikin jadwal yang saya tidak boleh ganggu dengan kegiatan lain. Itu saya terapkan sejak mulai anak pertama. Jadi saya menganggap anak pertama adalah blueprint, cetak biru, jadi model buat adik-adiknya ya. Nah, kemudian Bapak alhamdulillah setiap Ramadan ketika anak-anak sudah mulai bisa diajak pergi dari rumah, itu diajak itikaf 10 hari terakhir, seluruhnya yang anak yang laki-laki sampai anak yang nomor 9 waktu itu biasa diajak itikaf, termasuk anak pertama masih usia 4 tahun waktu itu, 3 tahun diajak itikaf oleh Bapak. Di situ ada seorang penghafal Al-Quran. Wallahu alam apakah ini hadiah dari Allah ya, hidayah kepada kami, sehingga waktu itu Bapak bertekad juga menjadikan anak-anak untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Di rumah saya biasakan mereka semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Satu hal Mbak Sita yang mungkin juga Ustazah Ratu dan Ustazah Ifah, saya ketemu sebuah kata yang bagus, pendidikan Al-Quran terpadu, integrated Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal,
tetapi dia hidup di dalam diri kita dan dia menggerakkan kita dimanapun kita berada, sehingga anak punya cukup bekal ketika bergaul di mana saja. Dia tahu ini baik dan ini tidak baik karena Al-Quran sudah dia bawa kemana-mana, bukan fi sutur ya di dalam, tapi di dalam dadanya. Yang saya maksud, bagaimana nilai-nilai itu hidup di dalam diri kita dan keluarga kita ya, dengan kisah-kisah ya, kisah-kisah Islami, bacaan-bacaan Islami dan seterusnya. Bukan berarti juga tidak ada kontaminasi, ada kontaminasi, tapi dengan adanya nilai-nilai itu hidup, insya Allah anak-anak kita yang disebut oleh Bu Sita tadi, anak-anak punya imunitas ya, insya Allah satu saat seperti itu. Jadi dibuat jadwal kegiatan kita bersama Al-Quran yang tidak boleh diganggu dengan yang lain, ibu-ibu sekalian. Pak ya, suami saya waktu itu bapak pas dengan kesibukan dakwahnya, alhamdulillah mendapati di rumah anak-anak yang sudah mulai banyak hafalan di juz 30, anak pertama anak kedua sudah mulai bisa di jilid kelima. Waktu itu saya pakai kiroati dan ikro, dan saya pakai sampai anak nomor 11 sebelum meninggal. Nah metode itu kita pakai. Nah ketika anak-anak sudah mulai lancar, oleh bapak dibawa kepada hafalan. Jadi saya menjaga bacaan anak-anak dengan target tadi kisah-kisah Islami sekian nanti supaya mereka kuasai, sehingga anak-anak itu kelas 3 SD alhamdulillah kelas 4 sudah selesai membaca kisah 60 sahabat Nabi dan Rasul itu 60 sahabat Nabi ya. Nah bapak yang mengajak mereka untuk menghafal begitu. Jadi teorinya barangkali satu, pentingnya kita punya visi yang jelas. Yang kedua, pentingnya kerjasama suami istri yang kompak. Yang ketiga, istiqomah, punya jadwal ya. Yang keempat, membangun terus-menerus lingkungan yang baik. Dan yang kelima, tutup selalu dengan doa. Dan doa kami, saya nggak tahu bapak doanya apa, nanti bisa ditanya. Saya sama seperti doanya bapak dan ibu sekalian yang selalu dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi satu doa Pak, bagus, ini sebenarnya yang saya tadi sudah sebut, doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya. Itu dibaca aja Bu, yang lagi pada hamil, yang mau hamil, Rabbi habli minas solihin, dibisik ya. Ini doa berarti doanya Bu Sita nih, Rabbi habli minas solihin, itu doanya Nabi Ibrahim. Ada lagi satu doa yang selalu kami lantunkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa ya. Jadi dan banyak lagi sebenarnya Pak doa-doa. Yang penting adalah kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita ya, dengan cara juga tidak membiasakan membangun kebiasaan-kebiasaan yang merusak kebiasaan baik kita, yang saya bilang talbis bainal haq wal batil. Jadi kalau sudah kita membangun kebiasaan baik, hindari dikit-dikit tuh kebiasaan yang gak baik. Semoga Allah memelihara ini. Kalau talbis bainal haq wal batil, mencampur itu sama seperti mencampur minyak dengan air. Usaha kita insya Allah sia-sia ya, tidak terlalu banyak bisa kita raih kalau juga hal-hal yang batil kita biasakan di dalam rumah. Ini juga berusaha kita hindari. Silakan Bu, Bapak doa banyak di dalam Al-Quran, pilihlah yang penting kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan. Dan kemudian juga itu tadi, pilih waktu-waktu yang tepat di dalam doa ya. Itu ada adab doa, nanti bisa dipelajari ya, sekarang juga bukunya banyak, silahkan dibaca. Yang penting diamalkan, itu ya, itu yang penting ya. Itu yang penting sekali ya, diamalkan. Nah ini dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Wiryani, kita bisa memetik, Bu Wiwi ya, oke. Bu Wiwi, kita bisa petik bahwa ada kerja tim antara suami dan istri ya. Dan ini Ibu sebagai pencetak pertama generasi betul-betul dijalankan oleh Ibu Wiwi, dan ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semua insya Allah ya. Kita doain. Amin insya Allah. Baik, saya loncat dulu ke pertanyaannya Dek Dwi ini ya, anak remaja. Untuk Ibu Dr. Sita ya, di sebagai remaja bagaimana caranya mengatasi kebosanan Bu untuk bisa menjadi anak yang soleh? Namanya Dwi. Yang tanya Dwi. Iya.
Ya, ya. Tapi nggak nyebut nama Bu Sita kamu ya? Nggak apa-apa deh dijawab ya. Nggak ada yang nanya ke saya nih. Ya, alhamdulillah. Dwi, kebetulan pertanyaan waktu di anak SMA Negeri 1 Depok juga sama kayak kamu ya. Artinya kalau misalnya ingin baik, banyak godaannya. Terus kalau kita kemudian ya kata mereka kalau kita punya sesuatu yang ingin kita kerjakan kok tapi cepat gampang putus asa atau bosan. Ibu sih bilang ke mereka gini, satu, kalian harus punya mimpi, harus punya cita-cita ya, karena cita-cita itu akan menuntun kamu untuk bisa do your best, bisa melakukan yang terbaik. Kamu bisa berusaha untuk itu. Dan kedua juga ibu berikan ke dia, selain itu, selain punya mimpi besar, punya cita-cita. Dulu Bu Sita punya mimpi gini, karena hobinya, kalian punya hobi, saya bilang gini. Waktu Bu Sita kecil, hobinya perangko. Yang sekarang udah nggak ada orang ngumpulin perangko ya, filatelis, udah jadul banget. Tapi setiap kali saya mengumpulkan perangko, saya lihat negara-negara itu. Saya berdoa kepada Allah dan juga bicara someday saya akan ke negeri ini. Ternyata biiznillah dengan dakwah Bu Sita ya, Bu Wiwi juga kita pernah ke Amerika juga, kemudian juga saya keliling Eropa, kemudian ya ke Saudi, ke beberapa negara lah, semua dengan dakwah. Dan itu bermula dari mimpi ketika kecil gitu, bahwa keliling dunia. Cuma ketika berkenalan dengan dakwah, keliling dunianya punya makna bahwa berdakwah ya, seperti itu. Nah kemudian mengatasi kebosanan tadi, kalau kamu setiap kali merasa lelah, merasa capek, ingat mimpi. Bu Sita ingin ya bercita-cita ingin jadi dokter misalnya, itu dari umur berapa? Rentang waktunya panjang, dari S1 ke S3 itu dihitung rentang waktunya ternyata hampir 30 tahun ya, dari mulai masuk S1 sampai sekarang lulus, jadi lulus S3 30 tahun, membesarkan 7 anak dulu ya, membesarkan 7 anak dan sekarang udah ikut membesarkan juga hampir 3 cucu ya. Jadi artinya selalu pegang mimpi kamu itu, cita-cita kamu, bahwa kita bisa melakukan semuanya untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan dakwah, bukan hanya untuk diri kita. Kalau buat diri kita apa sih artinya kebanggaan itu? Tapi kalau kebanggaan itu untuk Islam, untuk dakwah, kamu akan berusaha yang melakukan yang terbaik ya. Nah kemudian saya ingin mungkin menyinggung sedikit terkait dari tadi diungkap generasi Robbani. Wallahu alam sudah disebut belum oleh para generasi Qurani, sudah disebut belum oleh para ustazah, tapi saya ingin mengingatkan surat Al-Maidah ayat 54 itu juga bisa digambarkan sebagai karakteristik generasi ya Qurani ya, atau generasi yang juga Robbani. Generasi Qurani pasti Robbani, Allah minded, Allah oriented gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tilahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Terjemahan singkatnya, sederhananya, generasi yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka berjuang di jalan Allah bersungguh-sungguh, tidak takut celaan orang yang suka mencela. Nah, seperti itu. Mereka tegas terhadap orang kafir, lembut terhadap mukmin. Nah, generasi ini. Atau kita juga bisa melihat mungkin beberapa karakter para nabi ya, di antaranya Rasulullah Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi Rasul pengasih dan penyayang. Tadi banyak para ustazah bicara how to metode. Saya mencoba juga membumikan dalam arti begini. Kita bicara Quran, bicara seperti ini dalilnya ya. Kemudian dalam hadis Nabi seperti ini. Tapi bagaimana kemudian metode yang implementatif ya, ini juga perlu kita pelajari. Kita ingin seperti itu, tapi bagaimana gitu ya, seperti kamu juga pengen jadi generasi Qurani, tapi bagaimana? Nah, kita perlu mencontoh tentunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengedepankan reward, apresiasi ya, mencoba selalu berempati dan bersimpati. Ada seorang anak yang nakal, dia sedang memain-mainkan azan. Jadi azannya itu dipelintir-pelintir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu dimain-mainin. Rasulullah dari belakang kemudian merangkul dan mengatakan, sini nak,
mari ku ajarkan azan yang benar. Ya, jadi Nabi bersikap seolah-olah Nabi tidak tahu anak ini nakal, padahal anak ini nakal, main-mainin azan. Akhirnya karena dia merasa Nabi tidak kemudian katakanlah menghakimi dia, kemudian memarahi dia, dia malah berusaha keras untuk azan yang benar, dan dia menjadi salah satu muazin pengganti Bilal. Ya, kemudian suatu saat Rasulullah melihat anak kecil sedang main dagang-dagangan. Ya, kalau kita sebagai ibu kadang-kadang, aduh, jangan dimainin itu, apa? Oh ya, segala macam ini ibunya lah. Tapi Rasulullah malah mengatakan, barakallah, semoga Allah memberkahi perdagangan kalian. Nah, itu yang dalam istilah psikologinya Mbak Wia, role model. Role playing. Jadi anak sedang bermain peran, bagaimana mereka berlatih, berdagang, dan seterusnya. Nah, contoh yang berikutnya, ketika Rasulullah mengatakan pada Abdullah, ya, Abdullah adalah orang yang baik, yang saleh, yang luar biasa jihadnya, apalagi kalau dia salat tahajud. Jadi apresiasi dulu, baru masukkan pesannya. Ada sahabat yang sholat itu rakaat pertama dia maju ke shaf berikut, rakaat kedua maju lagi ke shaf yang berikut, rakaat ketiga maju lagi ke shaf sampai di belakang Nabi. Maka selesai sholat Nabi begini, bisik ke dia, usahamu untuk berada di shaf terdepan patut dipuji, tapi tolong jangan ulangi lagi yang seperti itu, ya. Nah, jadi Nabi tidak mempermalu di depan umum segala macam nih. Ini ada contoh nih, dosen di UI ketika melihat paper, baca nih, ini kamu bilang paper sampah. Nah, itu muslim, ya. Ini muslim. Sekarang ada yang non muslim, dosen Australia. Tapi ketika dia melihat paper ini berpotensi excellent, asalkan kamu perbaiki. Ini seluruh halaman penuh coretan, ya. Tapi dia bilang berpotensi excellent, berpotensi dapat A, gitu. Asal, ya, dibongkar ulang, gitu. Ya. Nah, itu cara Rasulullah bagaimana mengapresiasi anak, gitu ya. Kemudian jangan sampai gini loh, nangkep bahasa anak kalau lagi nakal, tapi bagaimana menangkap bahasa anak ketika berbuat baik. Saya punya teman Ummu Jihad, mungkin seperti Mbak Wiwi juga. Ummu Jihad ini tinggal di London. Dia punya anak 4, 2 sudah hafal Quran, 2 hafal setengah Quran. Dia cerita pengalamannya bahwa suatu saat mereka, temannya itu orang-orang Pakistan, orang-orang yang dari negeri muslim yang tinggal di London, sudah jadi warga negara Inggris. Mereka mengadakan pesta, ya, syukuran. Temennya itu anaknya hafal Al-Baqarah 286 ayat, ya Bu, ya. Kadang-kadang kan kita cuma hafal 7 ayat di atas, 3 ayat di buntutnya itu pas baca doa maksurat, ya. Nah, kemudian ada es krim, ada coklat, ada makanan enak. Malam harinya anaknya nggak mau makan, malam naik ke atas, ditanya ayo makan, nggak, mami saya nggak mau makan, kenyang, dia bilang. Ternyata besok paginya, mami aku sudah hafal Al-Baqarah, buatkan pesta untuk aku dan teman-temanku. Udah semalam 286 ayat. Artinya bagaimana apresiasi orang tua dan komunitas sekitarnya menghargai capaian-capaian ukhrawi, capaian-capaian Qurani. Kalau kita kan ranking berapa? Seperti itu ya, dapat handphone yang mahal gitu. Masuk di mana? Sekolah unggulan. Nah, lebih capaian-capaian prestasi duniawi itu yang kemudian dikedepankan. Ya, ranking berapa anaknya? Itu juga penting, tetapi jelas yang terkait dengan ukhrawi adalah hal-hal yang jauh lebih penting. Nah, kemudian saya nyinggung sedikit ibu-ibu sekalian dalam rangka membumikan juga. Profesor Enho Marko melakukan penelitian, itu dosen saya di psikologi, ya, pola asuh dari anak-anak yang berhasil dan juga tentunya religius, ya, beliau orangnya religius, ternyata memperlihatkan ada 5 poin dalam pola asuh. Ini cara saya juga mencoba membumikan tadi yang tinggi-tinggi tadi, ya, generasi Qurani, generasi Robani, how to-nya, karena kita butuh hal yang konkret. Gimana sih? 1, pastikan dalam mendidik anak ada cinta, ada cinta. Kok masa sih Bu harus ada dipastikan ada cinta? Kadang-kadang mungkin boleh jadi yang dominan kita mendidik anak bukan karena cinta kepada Allah dan mencintai dia apa adanya. Kita mencintai kalau dia berprestasi, dia mencintai kalau dia bisa dia banggakan. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, apalagi with special need, anak berkebutuhan khusus, belum tentu bangga ditenteng-tenteng kemana-mana, dibawa kemana-mana. Cinta, pastikan menerima anak apa adanya.
dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Kedua, kasih sayang. Loh, kok beda Bu? Cinta sama kasih sayang. Cinta sesuatu yang abstrak, dia ada di sini. Tapi kasih sayang sesuatu yang bisa terasakan dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan kepalanya diusap-usap, seperti itu, ya. Ibu bangga nak sama kamu, seperti itu. Itu kasih sayang. Yang ketiga, komunikasi. Ini kelihatannya sepele, tapi selalu bagaimana berdialog. Kalau tadi banyak bicara tentang anak, betul, alhamdulillah Bu Wi juga punya cucu 1, saya punya cucu hampir 3, ya. Kalau problemnya tadi bagaimana bicara sama anak, harus mengupgrade ilmu. Cucu saya tiba-tiba bertanya, Haifa, namanya Haifa Rashida, Grossmutti, dia bilang itu, nenek bahasa Jerman. Grossmutti, kenapa Nabi Muhammad nggak ada di buku ini? Kenapa nggak boleh digambar? Tapi bicara apa? Kalau tadi Ibu Ustazah Ratu bicara tentang akidah, how to mengajarkan akidah pada anak. Ya, kita pasti mengajarkan akidah. Orang kafir itu mengajarkan ateisme sejak dini. Semua anak dijejer di Uni Soviet waktu itu, suruh tutup mata, bilang Tuhan minta kue. Buka mata kalian, lihat tangan kalian, ada tidak kuenya? Tidak. Sekarang tutup mata kalian. Ibu guru minta kue, bu guru jalan bergerak, kasih kue ke tangan masing-masing. Sekarang buka mata kalian, ada kan? Apa? Kenapa? Karena ibu guru melihat kalian, mendengar kalian, bu guru ada. Bu guru bisa menjawab permintaan kalian. Nah, yang tadi Tuhan tidak ada tuh. Jadi akidah, gimana ngajarin akidah sejak dini? Saya penting ibu-ibu keterampilan how to ini terus ditingkatkan. How to, kita tahu visi besar bagaimana membangun generasi Qurani. Tapi dalam hari day to day kita perlu terus meningkatkan, mengupgrade skill kita, ya. Jadi misalnya begini ke anak kecil sekarang sini kali. Kakak, ini apa kak? Angin, gitu ya. Warnanya apa? Tahu. Bentuknya apa kak? Tahu. Kok kakak bisa bilang angin? Terasa sih. Itu cara kita masuk. Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa kita tahu seperti apa zatnya, tapi terasa lewat kasih sayangnya, terasa lewat segala ciptaannya di muka bumi ini. Nah, seperti itu. Akhirnya saya bilang ke Haifa, kenapa Nabi Muhammad tidak ada di buku ini? Saya nggak bisa bicara dong bahwa itu nanti mengarah pada pengkultusan, syirik dan sebagainya. Anak umur khatibun nasa ala qadri ukulihim, umur 3 tahun. Maka saya mengatakan, Haifa, kenapa Nabi Muhammad nggak ada di buku ini? Karena surprise, kita akan ketemu langsung di surga. Wah, kita akan ketemu Nabi Muhammad langsung di surga. Seperti itu. Artinya betapa penting kemampuan komunikasi ini terus kita upgrade, kita tingkatkan. Yang keempat, disiplin. Ya, artinya harus ada rule of the games yang jelas. Yang kelima, konsistensi. Ini kelemahan kita para ibu. Kalau moodnya lagi jelek, aturan bisa berubah. Moodnya lagi happy, aturan juga bisa berubah. Nah, ini konsistensi ini harus dijaga. Barangkali itu saja yang bisa saya tambahkan untuk berusaha kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita, karena boleh jadi anak-anak kita sekarang jauh lebih cerdas dalam banyak aspek. Mereka generasi teci yang sangat mengerti high tech, tapi bagaimana kita memberikan pisau, ya, bagaimana kita membedakan alat untuk bisa mereka memilah yang hak dan yang batil. Di situ mana'ah Islamiyah, kekebalan Islami perlu kita tanamkan sejak dini. Itu saja untuk melengkapi jawabannya. Iya, terima kasih banyak, luar biasa ya. Panjang sekali Bu nih. Insya Allah sudah bisa tertangkap ya maksudnya ya. Nah, masih pertanyaan yang sama dari adik Dwi ya. Ini kepada Ustazah Ratu Erma. Kurang lebih yang saya tangkap pertanyaannya adalah bagaimana kita atau baik itu anak maupun orang tua itu memiliki quality control yang bagus sekali sehingga kemudian berhasil menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan ya pertanyaan tadi lebih dengan jangkauan lebih luas dari satu cerita yang saya rasakan sendiri. Jadi ini berawal dari keluhan seorang ibu, di mana ibu ini sebagai pembantu rumah tangga, jadi buruh cuci di rumah orang. Kemudian rajin mengikuti kajian dan menyampaikan keluhannya bahwa betapa sulitnya saya meminta sholat pada anak-anak waktu itu.
Rasanya mulut ini sudah berbusa-busa berulang kali, menyuruh saya pun sholat, bapaknya juga begitu dan sebagainya. Sudah SMA Bu, sudah dewasa lah. Nah itu nanti dari realita ini akan bisa kita preteli di sisi mana kurang dan lain-lain berdasarkan analisa dari para ustazah semua ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dari cerita ini sebenarnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pada aspek bagaimana kontrol ini berjalan ya. Nah kemudian setelah saya dengarkan terus, saya katakan begini, anak ibu bermain dengan siapa saja begitu ya. Kemudian sekolah di mana dan apa kebiasaan sehari-hari putra ibu ini begitu. Kemudian diceritakan memang anak saya ini bergaul dengan teman-teman yang ya orang tuanya juga tidak menyuruh gitu intinya. Nah kemudian kadang-kadang dia diajak temannya itu kadang nggak sekolah malah mampir ke mall untuk main game dan lain-lain dan seterusnya. Ketika saya sudah gali itu, kemudian saya sampaikan begini, tidakkah kita merindukan suatu suasana ketika keluarga kita sudah punya visi, punya metode dan lain-lain. Tadi bahasa Ustazah Wiwi itu bapak merumuskan GBHK, ibu UPT-nya dan lain-lain ya, maka besar kemungkinan realita tadi itu tidak akan terjadi itu ya, kita harus yakin itu. Tetapi berarti kan pada fenomena yang tadi, cerita tadi itu tidak berjalan. Aspek visi itu dan pelaksanaan serta 5 hal yang Bu Sita katakan tidak berjalan pada keluarga ini. Akhirnya di level 1 pun sudah kedodoran. Maksud saya, kualitas kontrol yang harus terjadi itu adalah orang tua merevisi dirinya. Setelah kita berikan bekal bahwa ini loh bahan bakunya, ini metodenya, ini ya gambaran hasil, maka kita perlu kemudian mengevaluasi kan begitu, kontrol ya, mengevaluasi. Kemudian saya lanjutkan begini, tidakkah kita berbahagia, bergembira manakala orang tua anak-anak yang menjadi teman kita ini, yaitu tetangga kita, itu punya fikroh pemikiran yang sama gitu dengan kita. Bagaimana Bu menurut Ibu? Saya bilang begitu. Ya senang sekali ya gitu. Jadi kita pun nyaman melepas putra-putri kita bermain di lingkungan bersama anak-anak tetangga. Oke, itu satu hal. Berarti apa yang harus kita lakukan Bu? Kita harus dakwah dong ke keluarga sekitar. Ya, kita harus menyamakan visi misi dong dengan tetangga. Ya, ketika kita sudah punya satu azam ya, istiqomah di dalam keluarga kita. Oke, next. Anak ibu tidak hanya bermain di situ kan, tapi di lingkungan sekolah. Saya bilang itu. Iya, bagaimana? Tadi begitu ngajak terus main games. Siapa yang mendirikan game? Saya tanya kepada ibu yang jadi pembantu itu. Siapa yang mendirikan mall, games dan lain-lain itu? Ya, bukan kami gitu loh, orang lain. Apakah kemudian ibu bisa mengatakan orang lain membawa pengaruh terhadap anak ibu? Iya, jelas gitu. Saya rasakan sendiri, susah dihentikan dan lain-lain. Terus saya kemudian bertanya, Bu, bagaimana harus kita lakukan? Jangan ada kayak begitu, kan begitu? Ya, ada. Saya tanya lagi, siapa Bu yang bisa menutup begitu? Kita Bu rombongan, nggak mungkin lah katanya begitu. Kita nggak sanggup gitu. Saya tanya lagi, siapa dong Bu yang bisa menutup itu semua? Ya Bapak Wali Kota tuh Bu, gitu kalau dalam bahasa Sunda, ya. Artinya kita memberikan pencerahan kepada publik bahwa ketika kita sudah berupaya kemudian menyampaikan visi di rumah, tidak bisa kita tutup mata bahwa di luar itu banyak sekali gangguan. It's okay, tidak keluarga kita, tapi keluarga orang lain, sahabat kita, anak-anak yang lain. Bagaimana ini sementara kita berazam adalah orang yang ingin menyelamatkan umat, menyelamatkan generasi. Berarti harus ada langkah-langkah politis, ya, langkah-langkah strategis. Bagaimana setelah kita mengamankan keluarga kita dan bagaimana cara kita menyelamatkan keluarga yang lain dan orang lain. Dan pada level berpikir maaf ya, yang berpendidikan rendah, ketika saya eksplor, mereka memahami bahwa perlunya kebijakan, perlunya suatu power untuk menghilangkan tantangan dan pengaruh yang luar biasa merusak itu. Cerita kedua ya, ada seorang nenek ya yang mengeluh cucunya, masya Allah susah, cucu dan menantunya susah disuruh menutup aurat, ya. Saking kesalnya dia mengatakan waktu itu mungkin pemimpin kita pada periode almarhum Gus Dur, ya, dengan gayanya nenek-nenek yang mengatakan begini, kalau presiden yang nyuruh katanya seluruh perempuan Indonesia menutup aurat pasti diikuti. Saya surprise ya Allah, ini nenek-nenek ini bisa ya menjangkau sesuatu yang quality control itu tidak
tidak berbasis semata kepada keluarga. Kita harus akui tidak bisa totalitas, ya. Ada aspek-aspek yang kita tidak bisa pungkiri bahwa harus ada kondisi yang kemudian mendukung, menyokong ya apa yang keluarga sudah lakukan. Itu penjelasan saya. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Eka dari Ciledug, saya ajukan kepada Ustazah Iva Ainur Rohmah. Ini bagaimana mensinergikan keluarga dengan masyarakat, Ustazah, untuk mencetak generasi Qurani? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kesempatan kita siang dan sore ini adalah membahas menuju umat berkarakter Qurani, perspektif keluarga, tentu kami sangat mengapresiasi kalau dalam penyelenggaraan rangkaian acara ini juga dibahas bukan hanya dalam perspektif keluarga, tapi dibahas dalam perspektif bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan politik atau kehidupan berbangsa dan bernegara juga berperspektif atau menuju pada umat yang berkarakter Qurani. Sebagaimana Ustazah Ratu Erma tadi menyampaikan, tidak mungkin memang kita mewujudkan karakter Qurani sekedar dengan upaya kita sendirian. Yang saya katakan tidak mungkin, tentu kita tidak menafikan bahwa ada orang-orang yang memiliki usaha yang begitu sungguh-sungguh luar biasa, ya, sehingga dia bisa menghindarkan dirinya dari berbagai kemaksiatan, dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak berguna. Meskipun juga kalau dalam perspektif beberapa pandangan fikih, tetap dia tidak bisa keluar atau tidak bisa terlepas dari tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakatnya. Sehingga kalau ulama-ulama pada masa yang lalu, ketika mereka hidup dalam kondisi situasi lingkungan dan kondisi ketatanegaraan yang tidak berkesesuaian dengan Islam, mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Itu bukan hanya untuk perilaku maksiat yang mereka lakukan, karena mereka sudah menghindarkan diri dari kemaksiatan semampu mereka bisa, tetapi mereka juga beristighfar kepada Allah atas apa-apa yang tidak bisa mereka hindarkan, yakni tidak bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang otoritasnya, solahiyahnya itu hanya dimiliki oleh pemimpin tadi. Sebagaimana digambarkan tadi, ini kalau kebijakan wali kotanya mengantarkan pada yang Islami, masyarakatnya gampang dong. Nah, orang yang kemudian berada pada lingkungan demikian, dia bisa saja menghindarkan diri dari kemaksiatan, tetapi dia tidak bisa terhindar dari kemaksiatan pula, karena dia tidak bisa merubah kebijakan tadi. Nah, yang saya ingin sharingkan adalah bahwa dalam pembahasan kita, sebagaimana disampaikan oleh para ustadzah tadi, kita semestinya bisa menyimpulkan bahwa umat berkarakter Qurani itu memang harus kita wujudkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial kita, pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana melakukan itu, bagaimana langkah melakukan itu, memang harus kita mulai dari diri kita, harus kita mulai dari kehidupan pribadi kita dan keluarga kita. Kita sebagai individu harus memahami dengan standar yang benar, mana yang halal dan yang haram, mana yang boleh dan yang tidak boleh, dan itu tidak boleh kita batasi hanya dalam aspek-aspek spiritual. Oh, kita sudah bisa melakukan sholat, oh kita sudah melakukan semua rukun Islam, oh saya sudah melengkapi diri saya dengan perilaku-perilaku Islami, saya berbusana muslimah, saya tidak bergaul bebas. Tidak cukup dengan itu, tetapi cara pandang kita terhadap persoalan apapun, persoalan ekonomi, persoalan penataan pendidikan, persoalan penataan lingkungan, bahkan penataan masyarakat dalam tata negara, itu juga harus kita pahami mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa mengatakan dengan tegas, saya tidak akan melakukan ini,
saya tidak akan beraktivitas ekonomi demikian. Saya tidak akan menempuh cara mendapatkan ilmu dengan cara demikian dan seterusnya. Saya tidak akan berpolitik demikian. Dengan itulah misalnya kalau dalam prakteknya hari ini remaja, mahasiswa, para orang tua dan masyarakat secara umum, mereka tidak cukup hanya saya sudah baik karena saya sudah menutup aurat, saya sudah sholat dan seterusnya, tapi mereka juga bisa dengan tegas mengatakan no to secularism, no to liberalism, no to pluralism dan seterusnya. Bukan hanya mereka tidak berzina, tapi mereka bisa mengatakan dengan tegas yang demikian. Langkah kedua tentu kita harus sampaikan ini, sharingkan ini ke masyarakat. Kita harus membawa masyarakat kepada kondisi yang sama, lingkungan harus kita ajak kepada hal yang sama. Punya standar untuk menilai baik dan buruk dengan ukuran yang sama, yakni ukuran Quran, ukuran Islam. Mereka juga kita ajak untuk memiliki sikap yang sama terhadap pemikiran maupun perilaku-perilaku salah yang ada di sekitar mereka. Kita ajak masyarakat juga untuk mengatakan no to secularism, no to pluralism, no to capitalism dan seterusnya. Hanya Islam yang menjadi panduan kehidupan kita dalam bermasyarakat. Dan berikutnya tentu kita mengupayakan untuk menyampaikan koreksi, menyampaikan nasihat kepada pemerintah yang ada agar apa yang dimiliki oleh individu kita, apa yang dimiliki oleh masyarakat kita yang berbasiskan Islam, yang berlandaskan Islam, yang menuju kepada karakter Qur'ani tadi juga kemudian di-approve, diakui oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah mengambil tindakan yang sama, menerapkan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ad-dinu an-nasihah, agama itu sesungguhnya adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Untuk Allah, untuk Rasulnya, dan nasihat itu harus disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian Mbak Rina. Ya baik, Ibu ada yang mau ditambahkan? 2 menit saja Bu. Ya, sedikit aja. Kan paling belakangan datangnya. Sedikit menambahin, tergelitik saya. Jadi sekali lagi memang terkait dengan membangun satu bangsa, ya, membangun satu generasi, ada 4 institusi atau 4 pranata yang paling berperan. Yang pertama adalah keluarga, kedua adalah lingkungan masyarakat. Nah di sini lihat apakah kita apatis terhadap yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah. Oh ya, kedua sekolah. Jadi rumah, sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, yang keempat baru negara, ya. Dan ini semua memang harus saling bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Dan dalam Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam tafsir dikatakan bahwa kalau ingin merubah nasib satu bangsa, maka rubahlah lebih dulu karakter bangsa tersebut. Sama, kalau kita merubah nasib satu individu, rubah dulu karakter individu tersebut. Jadi kalau kita ingin merubah nasib bangsa Indonesia ini lebih menjadi bangsa yang diridhoi Allah, ya kita harus merubah karakter. Tetapi itu harus melalui tahapan-tahapan yang tadarruj, gradual, bertahap. Karena tidak bisa ujuk-ujuk bahwa semua atas perintah top down kemudian bisa. Karena harus dibangun dulu penyadaran. Jadi menurut saya simultan saja, simultan. Katakanlah unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur pemerintah, kemudian perlahan-perlahan memiliki kesadaran untuk mengisi substansi itu dengan nilai-nilai Islam, segala peraturan, kebijakan. Tapi masyarakat juga disiapkan agar mereka juga welcome ketika itu kemudian diimplementasikan. Karena tidak bisa semata-mata top down, harus ada bottom up berupa proses tau'iyah, penyadaran masyarakat agar mereka memang terjadi objektifikasi, mereka yang memang juga menghendaki bahwa nilai-nilai Quran itu menjadi panduan untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu saja untuk melengkapi masukan dari Ibu Iva. Semuanya harus bertahap dan kita terus do our best tanpa kenal lelah, berdakwah dan terus berdakwah, menyadarkan, memberikan tau'iyah, penyadaran pada masyarakat agar mereka sadar untuk itu. Ya, begitu aja. Ya, terima kasih Bu. Kalau kita lihat sekarang kondisi masyarakat di Indonesia sebagai mayoritas ya kaum muslimin di dunia, kesadaran ini sudah semakin muncul dan semakin tumbuh. Tentu saja ini karena adanya proses
ya penyadaran itu sendiri ya oleh tadi sempat disampaikan oleh Bu Sita bahwa oleh gerakan-gerakan dakwah Islam yang sangat luar biasa menginginkan adanya generasi Qurani di tengah-tengah kita yang betul-betul tadi ya gambarannya adalah memahami Al-Quran, kemudian melaksanakannya, dan itu yang paling utama, melaksanakannya dan kemudian menyebarkannya, sehingga kemudian untuk menciptakan ya atau mencetak generasi Quran yang seperti ini jelas perlu ada optimisme dari masing-masing kita, baik kita sebagai orang tua atau bahkan anak kita sendiri, kita berikan optimisme bahwa mereka akan berhasil menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang, yang akan memimpin dunia ini dengan Islam dan akan selamat ya dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti, sehingga bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah sinergi dengan masyarakat ya, bahwa ini menjadi sebuah kewajiban kita bersama, bukan hanya anak kita yang harus kita cetak menjadi generasi Qurani, tetapi juga mengkondusifkan kondisi masyarakat di lingkungan kita, tetangga kita ya, bahkan lingkungan RT RW, bahkan seluruhan ya masyarakat. Dan kita juga sangat menginginkan negara yang juga punya visi dan misi yang sama dengan keluarga, yaitu memiliki generasi yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber, luar biasa sekali. Ibu mau memberikan masukan 1 menit saja Bu. Ini sudah diingat. Enggak, sayang aja gitu kalau saya nggak ngomong nih satu hal. Ini kan judulnya apa? Menuju umat generasi berkarakter Qurani dengan perspektif keluarga. Keluarga itu kan ada bapak dan ibu. Kok yang ngomong cuma perempuan aja gitu? Enggak, maksudnya tadi ada bapak-bapak ya. Ada Ustaz Bakhtiar Nasir ya. Sayang sekali tidak jadi gitu. Mungkin lain kesempatan supaya lengkap dari perspektif bapak, ibu. Amin. Kalau bisa juga ada anak-anak, enak jadi bicaranya komprehensif gitu. Wallahu alam, itu saja dari saya. Ini masukan Ala kulli hal, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ya, afwan Ibu. Baik, kepada para penanya jangan dulu beranjak dari kursinya masing-masing. Panitia sudah menyiapkan hadiah tadi ya, ada 5 orang insya Allah, dan kami tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Ibu.